Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pengadilan Terakhir, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 25 ayat 45. Kata Yesus, maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk Aku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Senin pekan pertama masa Prapaskah, sekaligus Prapaskah ketiga kita berada dalam masa pandemi COVID-19. Injil hari ini bicara soal pengadilan terakhir. Diceritakan bahwa apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus memberikan upah pada kelompok yang pertama. Sedangkan kepada kelompok yang kedua, Yesus memberikan hukuman yang setimpal. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk Aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, satu hal yang paling menarik dan menjadi persamaan dari kedua kelompok manusia dalam kisah yang Yesus ceritakan ialah bahwa mereka sama-sama tidak tahu. Kelompok pertama, yakni kelompok para domba,
sebagai gambaran dari para pengikut Yesus dan semua umat manusia yang berbuat baik dan menolong mereka yang lapar, haus, seorang asing, telanjang, sakit, dan terpenjara. Namun mereka tidak sadar dan tidak tahu bahwa dengan cara yang sedemikian sederhana, mereka telah melakukan sesuatu yang besar dan bernilai kepada Yesus. Demikian pula kelompok kedua, yakni kelompok kambing sebagai gambaran kepada para pengikut Yesus yang tidak berbuat baik dan tidak menolong sesama manusia yang lapar, haus, seorang asing, telanjang, sakit, dan terpenjara. Kelompok kedua ini juga tidak sadar dan tidak tahu bahwa dengan sikap mereka yang tidak peduli dan mau menolong sesama, mereka secara tidak langsung telah mengabaikan dan menghina Yesus yang hadir dalam diri orang sakit, asing, lapar, dan lain-lain. Dari dua kelompok ini tentu menjadi pembelajaran supaya hati-hati dalam bertindak. Sebab kita terkadang cuma menolong orang tertentu dan mengabaikan yang lain. Saudara-saudari terkasih, pada pengadilan terakhir, kita tidak ditanya jabatan dan kedudukan kita. Kita juga tidak ditanya pendidikan dan usia, masih anak-anak, remaja, muda, atau dewasa. Yang dinilai adalah perbuatan kita. Dengan demikian, pengadilan Allah berlangsung secara adil dan terbuka. Tidak ada yang bisa kita tutupi atau kita sembunyikan. Karena yang dinilai adalah perbuatan kita, maka setiap umat manusia dapat melakukannya, termasuk orang-orang yang tidak pernah sekolah, tidak bisa baca, dan tidak bisa menulis, tidak bisa melihat, dan tidak bisa mendengar, orang yang lumpuh dan miskin. Misalnya, memberi segelas air kepada tamu atau orang lain adalah sesuatu yang sederhana yang bisa dilakukan oleh semua umat Katolik dan Kristen. Mengunjungi orang yang sakit juga termasuk perbuatan sederhana yang tidak butuh biaya. Sebab di sekitar kita pasti ada orang sakit yang perlu dikunjungi. Demikian pula memberikan tumpangan kepada sesama merupakan perbuatan sederhana yang dapat dilakukan semua orang tanpa kecuali. Apakah kita sudah menyadari bahwa pada pengadilan terakhir kita semua akan diadili sesuai dengan perbuatan dan tindakan kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, apa yang kamu lakukan kepada yang lapar, haus, orang asing, telanjang, sakit, dan terpenjara, kamu lakukan untuk aku. Tuhan, semoga di masa Prapaskah ini kami giat menolong dan peduli dengan sesama yang membutuhkan uluran tangan kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.